Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Tentunya kalimat ini itu indah akan diucapkan oleh seorang mukmin di pagi hari, bisa menjadi alarm dalam kehidupannya untuk agar hendaknya dia memperbaiki amalannya, karena dia yakin sebagaimana yang dia telah ditidurkan oleh Allah itu adalah mati kecil, dan dia diingatkan agar memuji Allah setelah kematian karena Allah telah menghidupkannya, dan Allah kabarkan melalui lisan nabinya, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Kamilah kata Allah kalian akan dikembalikan. Sehingga kalau sifat ini didalami seorang mukmin di setiap pagi, insyaallah taala bisa menjadi pencegah dia tidak melakukan dosa dan maksiat, karena dia yakin bahwa segala amalannya akan ditanyai oleh Allah ketika dia dibangkitkan. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana pertemuan biasa kita di malam Jumat, akan tetapi tadi saya mau keluar buru-buru juga ada rapat, ada kegiatan, akan langsung dikode oleh ketua masjid kita untuk mengisi sejenak, sehingga kita mengisi terlebih awal, karena itu di antara kewajiban, dari antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu, jikalau engkau dipanggil, diundang, maka jawablah. Di antara hak juga seorang muslim, wa idza stansahaka fansih, jikalau engkau dimintai nasihat, maka nasihatilah. Dan kita harus bersegera, kita harus bersemangat dalam hal tersebut. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui amalan mana yang diterima oleh Allah. Sehingga di pertemuan kali ini kita tetap melanjutkan dari kitab Min Ahaditsus Islahil Qulub, kitab yang membahas tentang hal-hal yang memperbaiki hati seseorang, yang alhamdulillah kita sudah masuk dari bab, kalau tidak salah di bab hampir ke-40, yaitu kata penulis al-haya'u ilallah. Di antara yang memperbaiki hati, seseorang memiliki sifat malu kepada Allah. Tentunya sifat malu itu terbagi dalam jiwa manusia. Ada malu sehingga memotivasi seseorang melakukan kebaikan, ada malu sehingga seseorang menahan diri dari kemaksiatan. Terlebih khusus di akhir-akhir tahun seperti ini, kalau kita melihat kenapa kemaksiatan merajalela, terjadi banyak aborsi di tengah kaum muslimin, sebagaimana yang dinukilkan oleh Nur Fahmi di tahun 2022, bahwasanya di antara dari 405 wanita, 90%-nya itu yang mengaborsi dari kalangan remaja. Kalau diangkakan dalam setahun itu ada 2,5 juta yang mengaborsi kandungannya, dan 1,5 juta itu dari kalangan remaja dari umur 15 sampai umur 25 tahun. Kalau kita lihat apa masalahnya, itu karena kurangnya rasa malu. Kurangnya rasa malu kepada Allah, kurangnya sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah.
kurangnya kejujuran kepada Allah, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Maka dari itu Nabi sudah tegaskan, inna min kalamin nubuwatil ula fa idza lam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya di antara ucapan dari kenabian adalah ketika engkau tidak memiliki sifat malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Maka sifat malu ini harus dimiliki seorang mukmin yang merasa, yang mengatakan bahwa dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikuatkan pula oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ayyaruddahu masifran khaibatain. Dari Salman Al-Farisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu maha malu lagi maha karim, mulia. Dia malu kepada hambanya ketika hambanya mengangkat kedua tangannya dan dia mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Jadi sifat malu ini dimiliki juga oleh Allah, yang dimana Allah malu kepada seorang hamba, yang ketika seorang hamba berdoa kepadanya, meminta kepadanya, bersandar kepadanya, sedangkan hamba menarik kedua tangannya, padahal Allah tidak mengijabah doanya. Jadi sifat malu ini bukan sifat sepele. Dia adalah sifat yang dimiliki pemilik langit dan bumi, sifat yang dimiliki Allah yang maha mulia. Maka orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang ingin dimuliakan, di antara jalan-jalan kemuliaan adalah dia memiliki sifat malu. Dan kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu minallahi haqqal haya. Wahai para sahabatku, kata Nabi, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qal qulna ya Rasulullah inna nastahi walhamdulillah. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki sifat malu, alhamdulillah. Qal laisa dzak. Maka Nabi menjawab, bukan itu. Walakinnal istihya'u minallahi haqqal haya. Akan tetapi orang yang memiliki malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, antahfadar ra'sa wa ma wa'a, yaitu engkau menjaga kepalamu dan apa yang dipahami. Jadi orang yang memiliki sifat malu bukan bahwasanya dia malu ketika berpakaian cukup, dia malu ketika dia miskin, bukan itu yang diinginkan Rasulullah. Tapi malu yang sebenarnya, sebenar-benar malu kata Rasulullah, engkau menjaga kepalamu dari berpikir yang aneh-aneh, dari berpikir yang diharamkan oleh Allah, dari memikirkan wanita yang bukan mahram. Itu hakikat malu. Kita malu kalau bagaimana pikiran kita dibuka oleh Allah, padahal di dalamnya isinya maksiat dan dosa. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu dan apa isi di dalam kepalamu. Wal batan wa ma hawa. Dan engkau menjaga perutmu beserta isinya. Kalau kita menganggap malu diri kita, kata Nabi, engkau menjaga kepalamu dan isinya. Engkau menjaga perutmu dan isinya. Tidak sembarang kita makan, tidak sembarang kita minum. Kita malu makan dari rezeki yang Allah haramkan, padahal Allah sudah cukupkan rezeki kita dari yang halal. Kemudian kata Nabi, wal tadkurul mauta wal bala wa man arada al akhirah taraka zinatad dunya. Dan engkau senantiasa mengingat kematian. Jadi kalau kita menganggap diri kita malu, maka kita senantiasa mengingat kematian dan segala kemusnahan. Dan barang siapa menginginkan akhirat, kata Allah melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ia meninggalkan perhiasan dunia.
Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa melakukan itu, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jadi malu yang diinginkan oleh Rasulullah, yang dikabarkan oleh para sahabat, adalah seorang hamba menjaga kepalanya dan isinya, cara berpikirnya. Hendaknya dia tidak berpikir kepada kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, dia menjaga perutnya dan apa di dalam perutnya dari makanan dan minuman yang ia makan. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia senantiasa mengingat kematian yang memusnahkan segala sesuatu. Ketika dia dimatikan oleh Allah, apakah dia sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari segala kelakuannya? Bagaimana dia menghabiskan umurnya? Bagaimana dia menghabiskan masa mudanya? Bagaimana ketika dia ditanya tentang pandangan yang dia diberikan padanya, pendengarannya, langkah kakinya, genggaman tangannya, hatinya, apakah dia sudah siap ketika kematian menjemputnya? Kemudian Allah mempertanyakan segalanya. Kemudian yang keempat, seseorang dikatakan malu dengan sebenar-benarnya malu ketika dia meninggalkan dunia beserta perhiasannya, ketika itu mengantarkannya kepada kemaksiatan kepada Allah. Dunia tidak diharamkan selama itu halal, tidak menjadikan seseorang bermaksiat, maka tidak apa-apa seseorang menjebatani dirinya dengan perhiasan dunia yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini yang bisa kita ingatkan tentang bahwasanya sifat malu yang sebenarnya adalah seseorang malu dari kemaksiatan kepada Allah untuk memompa dirinya kepada ketaatan. Dan hakikat terjadinya problematika di khususnya di tahun baru, banyaknya persinahan, banyaknya khamar merajalela, banyaknya dari kalangan kaum muslimin yang keluar seperti orang yang berpakaian tapi telanjang, banyaknya terjadi kerusakan-kerusakan. Itu disebabkan karena kurangnya sifat malu pada diri kaum muslimin. Dan semoga Allah mengangkat dari segala bencana disebabkan dosa-dosa dan maksiat kita. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Semoga kalimat yang singkat ini memberikan manfaat dan peringatan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.